budaya Dayak Pulau Kalimantan. Hai kawan-kawan, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini Mimin Min akan merangkum alur cerita film berjudul The Headhunter yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan kisah suku Dayak Pulau Borneo, mengisahkan tentang budaya dan cerita cinta dalam suku Dayak Iban di Pulau Borneo. Dalam suku Dayak Borneo zaman dulu dikenal dengan istilah budaya dari salah satu suku Dayak, adapun yang kedua adalah diadakan rapat tumbang anohi pada tahun 1894. Damang Batu yang merupakan kepala suku Dayak berasal dari Kahayan, Kalimantan Tengah, dan dialah yang berani mengambil resiko untuk mengumpulkan sub-sub suku Dayak di Pulau Borneo untuk menghentikan tradisi ngayo dan perbudakan. Terai hapate dengan tunda jalahan. Film dimulai dengan hutan rimba yang lebat di dalam pedalaman hutan Borneo pada tahun 1823, dan terlihat beberapa lelaki suku Dayak Iban mengejar seorang musuhnya yang bernama Likas. Karena terpojok, Likas menantang pemuda Iban untuk berduel 1 lawan 1, namun Jago dengan mudah mengalahkan Likas dan memenggal kepalanya. Lalu terlihat di dalam rumah Panjang. Rumah Panji itu adalah kediaman Jago. Jago memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki. Istri Jago mengeluhkan 2 anaknya yang terlalu bermain. Mendengar hal itu, kemudian Jago mengajak 2 anaknya tersebut. Anak tersebut bernama Anang dan Lebor. Mereka berdua akan berlatih bela diri di dalam hutan. Sementara ia pergi berburu memiliki 2 orang teman perempuan yang bernama Untai dan Siah. Karena malas berlatih, Anang malah mengajak teman-temannya untuk bermain. Anang membawa 3 orang temannya tersebut ke sebuah sungai. Sebelum mereka bersama-sama nyebur ke sungai, Anang meminta mereka semua untuk berjanji akan selalu menjaga satu sama lain. Sampai sore hari mereka belum juga pulang ke rumah Panjang. Anang juga berburu burung enggang dengan sumpitnya, lalu ia mengambil hati ini dan memberikan hati burung enggang kepada Untai. Dan saat itu juga Anang menyatakan cintanya kepada Untai. Karena pulang terlalu sore, sang ibu mencambuk dengan rotan. Tu Lebor melindungi Anang dengan tubuhnya. Malam harinya Jago mengobati tubuh Lebor yang dipenuhi luka cambukan. Sambil mengoleskan ramuan, Jago meminta Lebor berjanji untuk selalu melindungi adik dan ibunya. Lebor merupakan anak adopsi. Saat ia bayi, Jago menemukan Lebor di tengah hutan dengan 1 alat musik sape di sampingnya. Jago juga menghentikan pembicara masalah itu lagi kepada istrinya untuk tidak menyinggung tentang hal tersebut karena Jago telah menganggap Lebor sebagai anak kandungnya sendiri. Terlihat esok harinya Lebor mengalami demam tinggi karena luka bekas sabetan rotan di punggungnya. Akhirnya terpaksa Anang berlatih silat hanya dengan ayahnya di hutan. Pada saat istirahat, Jago memperlihatkan sebuah mandau pusaka kepada Anang. Tiap lubang di bilang mandau tersebut merupakan jumlah kepala musuh yang berhasil dipenggal. Dan tak terduga pada saat mereka ingin pulang, Sapik dan komplotannya menghadang untuk balas dendam. Ternyata Sapik merupakan adik dari Rikas, orang yang sebelumnya kalah duel. Perkelahian itu meski Jago dikeroyok, namun Jago berhasil mengalahkan musuhnya. Namun ketika leher Anang ditodong menggunakan mandau, Jago pun menyerah. Lalu akhirnya tepat di hadapan Anang, Sapik memisahkan kepala dari tubuhnya dan Jago meninggal di tempat. Hari demi hari pun berlalu. 15 tahun kemudian Anang dan Lebor telah tumbuh dewasa, begitu juga dengan Untai dan Siah. Anang dan Untai telah menjadi sepasang kekasih sejak mereka kecil, namun tidak dengan Lebor dan Siah.
Meskipun telah lama berlalu, Anang tentunya tidak bisa melupakan saat Sapik memenggal kepala ayahnya. Niat untuk balas dendam masih tersimpan di hati Anang. Untuk itu Anang membuat jebakan dari bambu runcing di jalur yang biasa dilewati oleh Sapik. Cinta Anang kepada untai tak pernah berkurang. Pada saat di tepi pantai, Anang menghadiahkan hati burung enggang kepada untai, namun untai pun memberikan kain tenunannya sendiri untuk Anang. Terlihat Lebor sedang mengintip mereka saat berduaan, namun Lebor segera pergi ketika Siah menegurnya. Beberapa hari kemudian, Apa yang merupakan kepala suku mengumumkan juara penenun terbaik di Rumah Panjang. Gadis yang memenangkan penghargaan tersebut adalah Untai. Untai pun mendapat penghargaan atas prestasinya. Lagi malam harinya, sesepuh Rumah Panjang menyanyikan syair-syair tentang ritual ngayo ditujukan untuk para pemuda Rumah Panjang untuk menjadi bujang berani. Bujang berani adalah seorang lelaki dari Iban yang berhasil membawa pulang kepala musuh. Malam berikutnya Anang meminta izin kepada Untai untuk mengikuti ritual ngayo. Tentu saja Untai khawatir atas keselamatannya, namun Anang meyakinkan Untai bahwa ia akan kembali dengan selamat. Esok harinya Apa sedang melepaskan para pemuda Dayak Iban untuk ritual ngayo. Anang dan Lebor meminta restu kepada ibu mereka. Selanjutnya ritual ngayo pun berlangsung dengan mandau dan perisai. Para pemuda Dayak Iban memasuki hutan untuk mencari kepala musuh mereka. Kemudian di tengah perjalanan perut Anang sakit kelaparan. Akhirnya Lebor dan Anang memisahkan diri untuk mencari makanan, namun setelah itu mereka tertinggal dari rombongan pemuda Iban lainnya. Tinggal berdua mereka bermalam di dalam gua sebelum melanjutkan perjalanan. Esok paginya Anang dan Lebor telah memasuki daerah musuh. Di tengah perjalanan seekor ular berbisa hampir mematuk Lebor. Seketika Anang memenggal kepala ular tersebut lalu menyimpan kepalanya. Namun tiba-tiba mereka diserang menggunakan supit oleh musuh. Dalam pertarungan Lebor berhasil mengalahkan musuh dengan mudah. Seketika itu juga Lebor mengambil kepalanya, sedangkan Anang bertarung dengan sengit. Pada saat terdesak Anang menggunakan kepala ular berbisa untuk mengalahkan musuhnya. Akan tetapi Anang tidak tega untuk memenggal kepala sang musuh. Akhirnya Lebor mengambil tugas tersebut, kemudian ia memberikan kepala musuh kepada Anang agar mendapat gelar sebagai bujang berani. Sementara itu di atas sungai, Siah mengatakan bahwa Untai sangat beruntung ia memiliki prestasi dan orang yang dicintai. Hal itu sangat berbeda dengan Siah. Namun, Untai mengatakan bahwa ia juga memiliki keistimewaannya sendiri. Esok harinya Anang dan Lebor tiba di Rumah Panjang. Dua kepala musuh yang mereka bawa pul menjadi bukti bahwa mereka pantas mendapatkan gelar sebagai bujang berani. Hari berikutnya mereka berdua diadakan ritual penyambutan gelar. Dan kepala suku memakaikan topi burung enggang kepada Anang dan Lebor sebagai simbol bahwa mereka telah menjadi prajurit Dayak. Selain itu mereka berdua berhak untuk mentato tubuh mereka dalam suku Dayak. Letak dan motif tato memiliki arti tersendiri. Beberapa hari kemudian Anang memberanikan diri untuk melamar Untai. Untai menyambut lamaran tersebut dengan pelukan. Tentu dalam tradisi Iban, seorang laki-laki yang hendak menikah harus mampu memanjat tiang Rumah Panjang. Kemudian dengan penuh semangat Anang mulai memanjat tiang untuk menemui Untai. Namun ternyata memanjat tiang Rumah Panjang tidaklah mudah. Anang sempat terjatuh beberapa kali karena permukaan kayu ulin yang licin. Lalu setelah berjuang sekuat tenaga akhirnya Anang berhasil memanjat tiang untuk menemui Untai, gadis idamannya, menjadi sepasang suami istri menuanya. Di sisi lain Sapik berencana untuk merebut Rumah Panjang yang didiami Anang dan Lebor. Mereka hendak meminta bantuan pemimpin bajak laut bernama Anton untuk menambah jumlah prajurit. Lalu esok harinya Sapik menemui Anton di tepi pantai. Anton merupakan sahabat dari Likas, kakak dari Sapik. Kematian Inyah dijadikan alasan oleh Sapik untuk meminta bantuan Anton. Kabar tentang rencana Sapik pun terdengar di Rumah Panjang. Lalu Apa yang mengadakan musyawarah untuk menyusun strategi.
Akhirnya diputuskan bahwa para senior akan berpatroli di pinggir pantai, sementara para pemuda Iban akan berjaga di rumah Panjang. Beberapa hari kemudian pertempuran pun terjadi. Para senior berperang di tepi pantai di saat yang sama Sapik dan sebagian prajuritnya menyerang rumah Panjang. Di tengah pertempuran Untai berlari untuk melindungi Anang karena sebagian pasukannya telah tewas. Akhirnya Sapik memutuskan untuk mundur. Akan tetapi, beberapa hari kemudian saat Anang berada di pondoknya seseorang melemparkan bungkusan daun. Betapa terkejutnya Anang membuka bungkusan itu adalah kepala untai. Seketika Anang teringat perkataan Sapik saat peperangan. Tanpa pikir panjang Anang segera menuntut balas kepada Sapik. Lalu ia menyerang markas Sapik dan membunuh satu persatu para penjaga di sekitar pondok Sapik. Setelah menghabisi penjaga akhirnya Anang berhadapan dengan Sapik. Sapik mengira bahwa Anang hendak membalas kematian ayahnya yaitu Jago. Kemudian duel pun tidak terelakkan. Anang berhasil mengalahkan Sapik yang dalam keadaan mabuk. Setelah itu Anang memenggal kepala sapi. Kemudian, Anang pulang ke rumah Panjang dengan membawa kepala Sapik dan kepala ayahnya. Kedatangan Anang disambut tangis haru oleh ibunya karena keberanian dan kemampuannya. Anang diangkat sebagai panglima prajurit di rumah Panjang tersebut, meskipun mendapat kehormatan sebagai panglima. Kematian Untai membuat hidup Anang serasa tidak berarti. Dalam kegalauannya tiba-tiba Siah menceritakan hal yang sangat mengejutkan. Saat Untai dan Siah hendak pulang dari hutan, tiba-tiba Lebor menghampiri mereka. Lebor meminta Siah untuk pulang lebih dulu. Lalu tiba-tiba Lebor menyatakan cintanya kepada Untai, bahkan Lebor mengajak Untai untuk menikah. Untai yang telah diberi istri oleh Anang tentu saja menolak. Kemudian Lebor menyeret Untai dengan paksa lalu membunuhnya. Cerita Siah diperkuat dengan gelang milik Untai yang dengan emosi yang membara Anang mencabut mandaunya untuk membunuh Lebor. Anang sudah tidak bisa lagi mendengarkan pembelaan Lebor. Namun saat ia mengejar Lebor dan Anang terjatuh ke dalam perangkap yang sebelumnya ia buat sendiri. Seketika tubuh anak tertembus bambu runcing dalam perangkap tersebut, kemudian Lebor mencabut bambu-bambu yang menancap lalu memindahkan, namun Anang masih mempertanyakan mengapa Lebor begitu tega membunuh Untai. Lebor pun bersumpah bahwa bukan ia yang membunuh Untai. Lalu tiba-tiba Siah menghampiri mereka. Siah mengatakan bahwa yang seharusnya mati adalah Lebor, bukan Anang. Yang lebih mengejutkan lagi, Siah mengungkapkan cintanya kepada Anang. Lalu akhirnya kebenaran pun terungkap. Ternyata sejak kecil Siah telah menyukai Anang, namun Anang tak pernah menanggapinya karena ia menyukai Untai. Karena Untai selalu berprestasi dan menjadi contoh baik, sementara itu ia selalu tertinggal dan menjadi contoh buruk. Bahkan Lebor pun tidak menanggapi Siah. Karena Lebor menyukai Untai, kecemburuan tersebut membuat Siah gelap mata hingga akhirnya ia membunuh Untai. Kemudian ia memberikan gelang Untai kepada Lebor untuk menjadikannya sebagai kambing hitam. Mendengar cerita Siah seketika Lebor sangat murka hingga ingin membunuhnya, namun Anang melarang. Tak terduga Anang membuat permintaan terakhir untuk menghentikan rasa sakit yang ia derita. Selain itu Anang teringat nasihat ayahnya bahwa prajurit Iban sejati bukanlah yang paling banyak memenggal kepala musuh, melainkan ia yang paling banyak mengorbankan dirinya. Lalu demi mengakhiri penderitaan Anang, Lebor mencabut mandau lalu memenggal kepala Anang. Kemudian ia mengingat masa kenangan persahabatan saat mereka kecil hingga dewasa masih melekat di benak Lebor. Dengan tewasnya Anang membuat hati Lebor sangat terpukul. Dan film pun tamat, cuk. Jangan lupa subscribe. Salam sukses untuk kita semua. Budaya Dayak Pulau Kalimantan, tege nyebut je zamana sang, belum kape jadi ya gampang, hatetek takuluk hakaraki betang,
Samadaya kakaya mate lo matayang